warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Tendri Pakosyam, NIM 1747241018 dari kelas 96 pilihan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di tengah pandemi COVID-19. Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019 lalu di Wuhan, Cina, virus corona atau COVID-19 menyebabkan angka kematian yang tinggi, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization atau WHO menetapkan wabah corona ini sebagai pandemi. Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar pada saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, ataupun berbicara. Di Indonesia sendiri, penyebaran virus ini tergolong sangat cepat. Nah, berdasarkan data yang dilansir dari CNN Indonesia yang dipublikasikan pada akhir Maret 2020 bahwa jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19 per tanggal 31 Maret 2020 sebanyak 1.528 orang dengan rincian 136 orang meninggal dunia dan 81 orang yang dinyatakan sembuh. Maka dari itu, salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi dampak penyebaran wabah pandemi ini adalah dengan membatasi hubungan sosial di masyarakat atau social distancing. Di era digitalisasi sekarang ini, sebenarnya bukanlah hal sulit untuk tetap melakukan interaksi meskipun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi telekonferensi atau video conference. Dalam hal pemerintahan, inovasi ini dikenal dengan istilah electronic government atau e-government yang artinya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Istilah e-government yang berarti sistem pemerintahan elektronik adalah penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan penyampaian layanan. Sebenarnya, penggunaan teknologi dalam hal pemerintahan bukanlah hal yang baru. Jauh sebelum pandemi, hal ini telah diterapkan dalam pemerintahan, seperti KTP elektronik, serta sistem layanan instansi yang berbasis online, antaranya e-Kalurahan, Mobile JKN, dan sebagainya. Penerapan e-government telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dijelaskan tentang asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang sangat berkaitan dengan penerapan e-government, terutama yaitu partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, dan tentang kecepatan, kemudahan, serta keterjangkauan. Selanjutnya, berdasarkan aturan e-government yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pengembangan e-government untuk mendukung good governance, termasuk transparansi dan akuntabilitas publik, dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian, untuk mewujudkan transparansi akuntabilitas publik juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi, aturan pelaksanaannya sendiri sudah dilaksanakan oleh pemerintah dengan jelas dan terbuka. Penerapan e-government hampir dilaksanakan di semua institusi, baik itu pemerintahan, perusahaan, dan pendidikan. Sebab seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, untuk mencegah penyebaran pandemi ini semakin meluas, maka pembatasan interaksi sosial pun harus dilakukan. Dan agar kegiatan tetap berlangsung, maka e-government ini menjadi pilihan alternatif yang digunakan oleh pemerintah. Alasan penggunaan e-government sebagai alternatif yang digunakan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di tengah pandemi COVID-19 ini telah dilansir dalam Ombudsman yang dipublikasikan pada tanggal 1 April 2020.
e-government dinilai sebagai strategi dalam meminimalisasi penyebaran COVID-19 dan efektivitas pelayanan publik. Hal ini bukan tanpa sebab karena pemanfaatan dari e-government memang mendukung pada situasi saat ini, di mana manfaatnya yaitu pertama, mengurangi biaya. Alasannya karena melalui sistem online maka biaya administrasi dan sebagainya akan berkurang. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintah sudah dilakukan. Ketiga, meningkatkan pelayanan publik karena masyarakat akan lebih mudah mengakses atau keterbukaan informasi dan partisipasi pelayanan publik tanpa harus secara fisik datang ke kantor instansi pemerintah tertentu. Oleh karena itu, di tengah kondisi COVID-19 ini bukanlah sebagai hambatan bagi penyelenggara atau pelaksanaan pelayanan publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat, melainkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Adapun saran dari saya agar pelaksanaan e-government dapat berjalan dengan baik, terutama dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di tengah pandemi COVID-19 ini, yaitu yang pertama, komitmen pemimpin. Hal ini sangat penting untuk mendukung setiap proses dan kegiatan pelayanan publik berbasis elektronik. Hal tersebut karena pemimpin atau penyelenggara layanan publik dapat berkomitmen dalam mengambil keputusan untuk memberikan layanan publik yang prima dalam menerapkan e-government. Kedua, sarana dan prasarana. Dukungan sarana dan prasarana juga menjadi penting karena tanpa hal tersebut maka pelayanan berbasis elektronik akan sulit terwujud. Adapun sarana dan prasarana tersebut adalah ketersediaan komputer atau laptop, jaringan internet dan sebagainya. Tiga, sumber daya manusia. Apabila komitmen pemimpin dan sarana prasarana sudah memadai, namun sumber daya manusia yang dapat mengeksekusi pelayanan berbasis elektronik tidak ada, maka hal tersebut akan sulit terwujud, sehingga dibutuhkan kemampuan sumber daya manusia seperti pegawai instansi dan sebagainya dalam proses pelaksanaan e-government. Dalam perspektif demokrasi, demokrasi yang berkedaulatan rakyat menuntut keterbukaan kepada rakyat, dan e-government ini salah satunya. Sistem ini dirancang untuk transparansi dan akuntabilitas sehingga rakyat dapat mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan pemerintah tanpa ada distorsi fakta, karena rakyat melihat langsung pada kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Sekian pembahasan saya tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di tengah pandemi COVID-19. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.